Mana penanganan pada pasien dengan henti napas di jantung, ya? Karena kita nggak tahu nih kejadiannya sama siapa, ya? Itu. Nah, tadi saya sampaikan oleh Dr. Zul, ya, tentang kasus kegawat daruratan jantung, ya. Jadi kalau seandainya kita menemukan kasus pasien ini tiba-tiba lagi lari atau lagi ke pasar, lagi shopping atau lagi arisan, tiba-tiba dia pingsan. Banyak ambulans-ambulans yang memang digunakan untuk membantu mengantarlah ke pusat kesehatan. Cuman apakah itu sudah safety kendaraannya ya? Kemarin saya diinformasikan bahwa ambulans itu di dalamnya harus ada sarana prasarana yang memang cukup memadai untuk memberikan pertolongan pertama buat warga yang sedang mengalami kecelakaan atau kegawat daruratan. Jadi memang hari ini kami hadir selain untuk bersilaturahmi dengan Bapak dan Ibu, dengan perangkat lurah di sini, tentu kami ingin menyampaikan ada hal-hal yang memang Bapak dan Ibu harus ketahui, bagaimana cara memanggil ambulan, kemudian bagaimana kalau Bapak dan Ibu dirawat di rumah sakit, kemudian rumah sakit itu karena fasilitasnya kurang harus dirujuk ke rumah sakit yang lebih tinggi. Kemana mintanya? Ya mintanya ke kami. Nah seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, pagi ini hari Rabu tanggal 31 Mei 2023. Nah kebetulan hari ini saya bersama tim PK3D Pusat Krisis dan Kegawat Daruratan Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta sedang berada di Kelurahan Bali Mester, Jakarta Timur guys. Nah hari ini kita ada sosialisasi tentang layanan ambulan dan penanganan kegawat daruratan. Jadi harapannya kita berikan kepada masyarakat tentang bagaimana cara penanganan kegawat daruratan, baik henti jantung, kemudian penanganan luka beratah tulang. Mereka bisa melakukan tindakan ketika menemukan hal tersebut. Kita ikuti keseruannya. Let's go. Tadilah penjelasannya. Ingat ya, jadi Bapak Ibu ketika ada kejadian kegawat daruratan, teleponnya mana? 112. Kalau butuh ambulan 119. Pinter. Jangan lupa gitu aja. Ya, jangan kesasar 212. Ya. Ada pertanyaan? Yuk nih, saya buka pertanyaan sebelum materi inti. Yuk, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat apa nih Bu? Siang ya. Selamat siang ya Bu ya. Oke, selamat siang. Jadi kalau misalkan saya jawab selamat siang, jawabannya apa Bu? Siang. Kita punya yel-yel Bu. Kalau saya bilang selamat siang, jawabannya siang semangat. Semangat pagi. Ya, jadi biar semangat tetap semangat pagi, jangan semangat siang gitu ya. Oke, kita tes ya. Oke. Selamat siang. Siang. Nah, tepuk tangan buat kita semua. Oke. Perkenalkan Bapak dan Ibu sekalian, nama saya ada pepatah sebelumnya, ada pepatah bilang tak kenal maka ta'aruf dulu, main sayang aja. Ta'aruf dulu, tiba-tiba main sayang aja Ibu. Ya, perkenalkan nama saya Dr. Zulkarnain. Bapak dan Ibu bisa panggil saya dengan nama Dr. Zul. Kali ini tadi sudah dibawakan materi sedikit oleh Bang Anahari mengenai cara memanggil ambulans dan apa itu SPGDT ya. Coba cara manggil ambulans, kodenya apa aja Bu? 119 terus? 112 untuk seluruh sumber daya, bagus Ibu. Terus atau dengan menggunakan aplikasi Jaki. Udah pada download Jaki? Udah, benar. Saya periksa satu-satu ya. Oke Bu, langsung aja nih Bu ya. Oke, udah siap? Ke materi intinya? Siap, oke. Bantuan hidup dasar, ini Bu materinya Bu. Ada yang tahu pengertian bantuan hidup dasar? Pernah nolongin orang? Pernah? Nolongin apa Bu? Serang jantung pernah Bu? Hebat. Di mana Bu? Kapan itu Bu? Samping rumah saya itu kemarin terjadi itu gejalanya itu tiba-tiba keringet dingin. Keringet dingin, Saya itu udah berapa kali saya di rumah.
Oh, udah beberapa kali ya. Akhirnya saya bantu sebagus mungkin, karena kan waktu itu lagi bangun tidur pagi, keadaannya sebelum saya berangkat, tiba-tiba istrinya udah menangis-nangis, mengetuk pintu saya bahwa ini minta bantuan saya, ternyata sakit jantung. Lalu saya bangunkan atau dudukkan, saya tekan dadanya, terus saya langsung kasih minyak kayu putih, terus saya ngambil tindakan, saya bawa mobil, kita larikan ke Rumah sakit. Sekarang alhamdulillah selamat. Selamat ibu ya. Oh, tepuk tangan dong buat ibunya. Wow, hebat nih. Ada lagi Pak yang pernah nolongin orang? Jadi nanti secara detail ya Bu, secara yang benarnya nanti kita ajarkan di sini. Bu. Secara benar bagaimana sih cara menolongnya gitu? Nanti kita ajarkan di sini ya. Ada lagi pernah nolong Bu? Pernah nolong suami sendiri. Kenapa Bu? Suami saya mau nolong pasien sakit jantung. Sakit jantung. Terus Ya. waktu itu keluhannya apa Bu? Keluhannya dadanya kan Sakit. Ya waktu dadanya pertama sakit, saya bilang jangan kalau kita pasien jantung itu jangan panik. Jangan panik, benar. Jadi saya bilang papa jangan panik, relax dulu, ambil napas dalam, Ambil napas dalam, buang, ambil napas dalam, buang. Kalau pasien jantung itu kalau memang misalkan tensi atau detak jantungnya lebih dari 100 itu saya harus larikan ke rumah sakit. Nah, itu aja. Tapi sekarang Bapak sehat Ibu ya? Alhamdulillah, Alhamdulillah ya. sekarang tidak ada. Oh, Tapi innalillahi wa inna ilaihi pasien raji'un. habis operasi jantung itu Oh, 2 dari bulan. tahun 96 bypass. 96 ya. Mudah-mudahan nanti setelah dari sini bisa mengirimkan atau menginfokan ilmunya ke orang-orang sekitar Ibu ya, lebih paham lagi nanti Tapi gitu ya. katanya, bahkan ada yang mendeteksi dok ya bahwa yang sudah operasi jantung bypass paling 5 tahun gitu, sekian. Enggak. Alhamdulillah 20 tahun. Iya. Kebetulan anaknya juga sekarang sudah dokter. Oh, alhamdulillah di mana Bu? Premier juga. Oh, di sekarang. Premier sorry Jatinegara ini. Iya. Oh, subhanallah. Karena cita-cita bapak. Oh, iya, subhanallah Yang ya. karena Bisa. melihat kondisi ya, cita-cita bapaknya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Siap. Memang mungkin saya sudah bergelut dengan pasien jantung. Oh, siap Bu. Dari tahun 95. Bapaknya meninggal 2014. 2014 ya Pak. Iya. Oke. Makasih, Hebat Dok, Ibu. Ya. Alhamdulillah. Iya, terima kasih Bu ya. Iya. Oke Bu. Jadi bantuan hidup dasar apa sih Bu? Bantuan hidup dasar. Jadi cara kita menolong Bu. Jadi bantuan hidup dan cara kita menolong orang yang hampir mati atau sudah hampir meninggal. Seperti itu. Nah, bagi apa sih dalamnya di bantuan hidup dasar itu ini Bu? Kita mulai dari artinya dulu Bu. Tadi sudah saya jelaskan sedikit mengenai artinya bantuan hidup dasar. Adalah suatu usaha yang dilakukan untuk mempertahankan kehidupan. Jadi untuk mempertahankan kehidupan seperti itu. Bagi penderita yang mengalami ya atau yang mengalami keadaan yang mengancam nyawa. Ini adalah pengertiannya. Tadi secara singkatnya kita menolong orang yang kondisinya kritis itu. Secara singkatnya seperti itu ya. Nah, ini tadi sudah. Nah, ini Bu. Yang tadi ada yang berbicara banyak mengenai serangan jantung, Bu, Pak. Nah, serangan jantung, Bu, adalah satu mekanisme. Jadi ada suatu cara jantung itu untuk ada semacam alarm, Bu. Ya. Serangan jantung ditandai dengan apa, Bu? Biasanya dengan nyeri dada, keringat dingin, sesak nafas, merasa beban. Lama-lama akan seperti tertekan, tembus ke belakang. Itu salah satu jenis serangan. Apa yang harus kita lakukan Bu kalau ada pasien mengalami serangan jantung? Kita serang balik? Jangan ya. Nggak bisa ya kita serang balik ya. Secepatnya memanggil ambulans. Secepatnya memanggil ambulans. Karena pasien jantung itu Hitungan detik. 5 menit. Hitungan detik Bu. Detik aja untuk lari. Hitungan detik. Jadi awalnya serangan jantung dulu Bu, ditandai dengan nyeri dada dulu. Ya. Awal-awal lama-lama bisa apa Bu? Henti jantung. Itu bahaya. Awalnya memang sakitnya dengan langsung kadang-kadang ada yang langsung henti jantung tuh ada. Ibu pernah lihat kasusnya orang lagi sholat? Benar. Tiba-tiba tidak sadar. Nah, itu adalah kasus henti jantung. Mungkin sebelumnya ada gejala, dia tapi tidak merasakan. Benar Ibu ya? Ya kemarin saudara saya baru 2 minggu. Iya. Lagi sholat tahajud dia ini rasa masuk angin, dipijitin, tiba-tiba dia ini Sudah hilang. Itu disebut, kalau kita sebutnya apa Bu? Angin duduk. Kita tahu kalau angin nggak pernah duduk. Angin tuh muter ya. Lari-larian angin ya. Nah, itu sebut angin duduk. Tapi kalau di dalam bahasa medisnya itu sebutnya serangan jantung. Mungkin orang itu sebelum mengalami henti jantung,
Mungkin berasa sakit dada tapi tidak dirasakan atau dihiraukan. Oh, ini sakit dada, paling ntar hilang sendiri seperti itu. Jadi hati-hati, misalkan bapak atau ibu merasa nyeri dada sampai keringet dingin, apapun itu, apalagi usia di atas 40, bahkan saya penelitian ada di atas 25 sudah mengalami serangan jantung atau mengalami penyakit jantung banyak usia 25 tahun. Seperti itu. Dulu di atas 40 tahun, Bu, penelitiannya, tapi sekarang 25 tahun pun sudah ada. Ya, karena satu pola makan, pola hidup seperti itu, ya. Kalau misalkan orang sampai mengalami henti jantung, kalau sampai mengalami henti jantung nih, Bu, kalau ibu tidak segera melakukan pertolongan, jantung itu berhenti 4 sampai 6 menit, itu otak akan kekurangan oksigen. Karena jantung itu fungsinya apa, Bu? Mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh. Jantung itu fungsinya dia mompa gitu buat ngalirin darah ke seluruh tubuh. Kalau misalkan dia 4 sampai 6 menit tidak ditolong, oksigen bisa ke otak nggak, Bu? Nggak ada. Oke, otomatis otak akan kurangan oksigen. Rusak otaknya, Bu. 8 sampai 10 menit, Bu, itu bisa mengakibatkan kerusakan otak yang permanen. Sudah tidak bisa ditolong lagi kerusakan otaknya. Makanya kita harus cepat. Seperti itu serangan jantung. Nanti kita bahas lebih dalam lagi serangan jantung. Lalu kedua, ada bantuan hidup dasar yang tadi, Bu. Ada tersedak. Sering di sini tersedak? Iya, minuman. Tersedak minuman, apalagi, Bu? Biasanya kalau kita makan apa, Bu? Makan ikan ya. Terus ada apa? Nyangkut ke tulangan ya. Terus dipakai apa, Bu? Pakai nasi dikepel atau pakai roti dikepel ya, Bu ya. Biasa gitu kita pertolongan pertamanya ya. Iya. Nanti hati-hati, Bu. Jadi misalkan ada keselak tulang atau duri yang nyangkut, kita malah ngepel nasi atau roti, terus kita masuk. Kalau misalkan itu bulatan lebih besar daripada ukuran ini ya, Bu, ukuran lehernya, malah akan menyumbat. Bukannya masuk, malah menyumbat, soalnya ukuran lebih besar. Kita nggak tahu kan ukuran ini berapa, saya aja nggak tahu ukuran leher sendiri berapa. Kita kepel-kepel, kita makan, malah tersumbat, Bu. Nah, inilah jadi tersedak. Ya. Bagaimana contoh tersedak, Bu? Ini contoh tersedak. Ada batuk, ada sesak nafas, suaranya serak, Bu, biasanya, Bu. Terus sulit bicara, memegang leher, wajah kemerah, lemas, dan bahkan sampai tidak sadarkan diri. Itu tersedak. Gitu, ya. Apa yang harus dilakukan? Ini ada contoh video sedikit. Iya, tersedak apa tuh, Bu? Lato-lato ya, bukan apa? Rambutan itu, Bu, kayaknya sih. Rambutan ya. Iya, itu untungnya bisa keluar, Bu. Iya, dia ciri khasnya tadi kan memegang apa? Megang leher biasa. Bisa megang leher, dia saking aduh, kenapa nih? Dia megang leher. Untungnya bisa keluar, Bu. Kalau nggak keluar, nggak bisa napas, kemudian bisa jantungnya berhenti, Bu. Bahaya. Makanya bahaya kalau anak-anak, Ibu sering ada fasenya di mana anak kecil balita ya makan sesuatu ya, apapun itu dimasukkan ke dalam mulut, itu bahaya, ya. Oke. Bagaimana cara menolongnya, Bu? Ini cara menolong nih. Ini, Bu, cara menolongnya. Nanti kita coba praktekkan, Ibu, kalau sempat waktunya. Ini ada back blow, Bu, ditepuk biasanya, Bu, di punggungnya. Di antara dua tulang belikat, ada tengah-tengahnya, ini ditepuk gitu. Ditepuk. Lalu ada lagi abdominal thrust atau dihentakkan di perut, Bu. Bahasa Indonesianya dihentakkan di perut. Di antara pusar dengan ulu hati itu tengah-tengahnya diambil. Antara pusar dengan ulu hati, tengah-tengahnya diambil, kita dari belakang kita tekan. Ya, kita sentakkan gitu, seperti itu ya. Lalu ada lagi ini hentakan dada. Ini dilakukan pada apa, Bu, kalau hentakan dada? Ibu hamil atau bapak hamil. Ya, pada ibu hamil atau bapak yang perutnya ya, ibu hamil atau bapak hamil. Nggak bisa, perutnya gede, susah. Makanya kita hentaknya di dada. Ibu hamil pun nggak boleh kan, ibu hamil ada janinnya, ada bayinya dalam kandungan. Maka kita hentakkan di dada, seperti itu. Nah, ya, oke. Jadi monyetnya udah ikut pelatihan ini, Bu, kayaknya, Bu.
Iya, udah kayaknya saya curiga udah ikut pelatihan ini kayaknya. Dia tahu caranya, Bu. Jadi jangan kalah, Ibu ya. Jadi setelah ikut ini kita harus lebih bisa nih, ya. Kayaknya saya curiga nih udah ikut pelatihan ini. Nih kok bisa ya digituin anaknya ya keluar ya. Ya. Udah punya dasar ya, Pak. Oke. Nah, bentuk lainnya, Bu, cara menolong orang dengan cara itu yang tadi menekan-nekan dada. Kita pernah lihat di sinetron, Bu, Pak? Yang ditekan-tekan dadanya, terus dokternya bilang apa? Kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Pasti gitu nih, ya ujungnya ya. Ya. Nah ini pernah lihat di sini? Nanti kita ini belajar, Bu. Kita belajar nanti ini, ya. Itu ada apa sih? Itu namanya RJP, Bu, Pak. Resusitasi atau pertolongan jantung dan paru. Cara menyelamatkan jantung dan paru. Namanya RJP. Bahasa kerennya resusitasi jantung paru. Nah, adalah serangkaian tindakan memberikan nafas buatan dan pijatan jantung. Yang tadi pijatan jantung nih pada penderita yang mengalami henti nafas dan henti jantung. Jadi pertolongan ini murni atau mutlak dilakukan pada pasien yang mengalami henti jantung. Yang mengalami henti jantung, ditandai dengan apa, Bu? Henti jantung tidak ada denyut nadi. Tolong digarisbawahi, tidak ada denyut nadi. Kalau masih ada dia nyeri dada, masih ada nadinya, masih sadar, boleh nggak kita kayak gini? Nggak boleh. Pertolongan ini dilakukan mutlak pada pasien yang mengalami henti jantung, ditandai dengan nadi yang nggak ada. Coba nadi di mana, Bu? Kalau boleh tahu? Yakin? Tadi pada isi tepuk tangan semua ya? Nadinya ada, iya. Nadi yang paling benar ceknya adalah di leher. Di leher. Coba ada yang nggak teraba nadinya, biar kita RJP di sini. Coba boleh, Bu, dilihat, Bu, biar terasa ini tarik tenggorokan, ambil ke arah keluar sedikit, ke arah kejakun sini. Terasa denyutannya? Dek, dek. Nah, itulah denyut jantung kita, Bu, mewakili jantung kita. Apa namanya? Jumlahnya itu, frekuensinya itu sama dengan jantung kita. Itu mewakili. Nadi itu mewakili jantung. Terasa, Bapak? Terasa? Saya udah mau siap-siap nih, nggak terasa nih kayaknya. Ya, terasa ya? Aman semua di sini, terasa semua ya? Aman. Lanjut. Nah, ini boleh difoto, Bu, boleh dicatat nanti. Inilah poin yang akan kita pelajari, kita praktikan, Bu. Boleh difoto, nanti ini SOP-nya, Bu. SOP-nya, standarnya seperti ini. Yang harus kita lakukan adalah ini. Yang pertama kita harus 3A dulu. Tadi ada soalnya 3A ya. Aman diri, aman lingkungan, dan aman pasien. Sebelum kita menolong orang, Bu, kita harus aman diri dulu. Ya, jangan sampai kita nggak tahu nih, apalagi ibu atau bapak menemukan orang yang tidak dikenal di pinggir jalan misal. Kita nggak tahu dia sakit apa, Bu. Kita nggak tahu kan. Kita mau nolong orang, kita harus aman diri. Dengan cara apa, Bu? Aman diri itu minimal kita harus memakai sarung tangan. Dok, gimana kalau kita nggak punya sarung tangan? Bagaimana, Bu? Kalau nggak ada sarung tangan, Dok, bagaimana, Bu? Boleh memakai plastik. Yang penting jangan kulit ke kulit kita sentuh. Itu bahaya. Kita nggak tahu pasien itu sakit apa, Bu. Ya, punya riwayat sakit apa, terus kita tolong malah kita yang kena nanti takut. Jadi prinsip pertama adalah aman diri dulu. Kita harus aman diri, jangan sampai jadi pahlawan kesiangan. Niatnya menolong orang, malah kita sendiri yang kena. Seperti itu ya. Kedua, aman lingkungan. Jadi setelah misalkan bapak atau ibu menemukan pasien di pinggir jalan, ya, di tengah-tengah jalan, kita amankan dulu lingkungannya. Orang jangan berkerumun, bahaya. Jadi takutnya oksigennya nggak masuk ke pasiennya. Kita amankan dulu lingkungan sekitar. Ketiga, baru aman pasien. Kita lihat di bawahnya pasien itu, Bu, ada beling nggak, ada batu-batu nggak yang bisa melukai pasien. Kalau sudah aman, masuk step berikutnya, cek kesadaran. Bagaimana cek kesadaran? Dengan cara apa, Bu? Memanggil, bangunin. Bu, Pak, ada respon nggak? Kalau nggak ada respon, kita langsung telepon 112 atau 119. Setelah itu baru cek nadi. Cek nadi di mana tadi, Bu? Di leher. Berapa lama maksimal? Berapa lama? Ada yang tahu? Wah, 2 detik hebat. 2 menit, Pak. Ada lagi 2 menit? Ada lagi? Waktu itu saya pernah ngajar 10 menit. Bilang 10 menit. Waktu itu saya pernah ngajar, ada yang bilang 10 menit. 10 menit, mending kita ngopi dulu, ntar aja deh 10 menit. Ngopi dulu deh, mendingan kita deh, gitu kan. Baru cek lagi deh, ntar deh, belum 10 menit, gitu kan.
Maksimal adalah untuk cek nadi adalah 10 detik. 10 detik maksimal. Kalau misalkan 2 detik Bapak itu hebat. 2 detik cepat ya. 2 detik cepat. Wah, saya aja nggak bisa 2 detik, Bu. Nah, maksimal 10 detik buat cek nadi di leher. Oke, sambil kita lihat cek nadi leher, kita harus lihat dadanya, Bu. Naik turun nggak? Kalau nafas dia masih naik turun dong. Ya, kalau nggak nafas dia kan nggak ada pergerakan, flat. Lalu setelah misalkan nggak ada nadinya, cek sadar nggak bangun, terus cek nadinya nggak ada nadinya, lalu kita lakukan kompresi. Tadi apa kompresi? Kita kompresi, Bu. Kita RJP. Siklusnya berapa? 30:2. Apa itu 30:2, Dok? 30 kompresi, 30 kali genjotan, 30 kali genjotan, 2 kali pemberian nafas buatan. Pertanyaannya, sering ditanyakan, boleh nggak, Bu, dari mulut, Dok, dari mulut ke mulut di era pandemi? Mau nggak dari mulut ke mulut? Nggak kenal, tiba-tiba ibu di jalan, ibu beri nafas buatannya. Mau nggak? Nggak mau kan? Takutnya kenapa, Bu? Beresiko penyakit lah. Beresiko penyakit. Baik lagi ke prinsip aman diri. Kita harus aman diri dulu. Menolong boleh. Asal kita harus persiapkan diri kita dulu. Kita diri aman nggak? Gitu ya. Aman diri dulu, Bu. Jadi nanti kita ada alat namanya BVM, alat pompa nanti. Pompa nafas sebagai pengganti nafas buatan. 30 kali kompresi, 30 kali genjotan dada, 2 kali kemudian nafas buatan. Ini ada alatnya. Nah pertanyaannya, oh itu kan alat medis, Dok. Kita nggak punya di rumah atau kita nggak bawa setiap hari gitu. Kalau ibu menemukan pasien di pinggir jalan atau tiba-tiba atau sanak saudara tiba-tiba mengalami tidak sadar, tidak ada nadinya, cukup lakukan genjotan saja, Bu, sampai pasiennya atau sampai petugasnya kesehatan datang. Cukup terus dikompresi aja, digenjot aja terus, nggak usah pakai nafas buatan, nggak apa-apa. Ya, kita cukup lakukan kompresi dada saja. Kalau misalnya dalam mengemudi, kan biasa ada terjadi juga. Serangan jantung ya. Katanya harus mobil tuh rem, gas, lepas rem. Enggak. Supaya pasien itu apa benar? Enggak, itu tidak benar. Kalau misalkan ada serangan jantung, masih sadar ibu pasiennya masih di nadi ya? Ya, dia kan pasien itu kan bukan bawa mobil, pasien di samping. Kita karena belum ada ambulan untuk melarikannya, supaya pasien itu jangan terlelap, itu katanya harus dimainkan. Enggak, bukan seperti itu. Bukan seperti itu, salah ya. Jadi yang benar atau misalkan ada pasien kena serangan jantung, beda Ibu antara serangan jantung sama henti jantung. Awalnya serangan jantung dulu, Bu, yang tadi saya jelaskan. Nyeri dada, sakit dada, terus keringet dingin, lalu lama-lama bisa henti jantung. Henti jantung kalau nggak ditolong lama-lama akan tidak terselamatkan. Awalnya sakit dada dulu, serangan jantung dulu, seperti itu. Oke. 30:2 tadi udah 30 kali kompresi, 3 kali pemberian nafas. Oke. Lalu kita sambil buka jalan nafasnya. Apa sih buka jalan nafas? Ibu enakan mana nih, Bu? Nafas begini atau begini? Begini lah, desainer. Donga atau begini? Donga. Iya, saya lebih enakan donga. Ya, kenapa donga? Waktu saat ibu nanti diberikan nafasnya, ada alat pompanya nanti. Ya, kalau ada itu ibu akan melakukannya. Jadi jangan takut. Jadi pada saat kita pompa kita harus tarik dagunya ke atas biar udaranya masuk. Kan ya, seperti itu. Lalu beri nafas tadi 2 kali. Ini prinsipnya ini, Bu. Nah, ini pada anak sama, tapi kita nggak bawa manikinnya anak. Kalau pada anak sering terjadi juga. Kalau pada anak-anak biasanya dengan 1 tangan. Prinsipnya sama kayak dewasa, tapi benar menggunakan 1 tangan. Ya, 1 tangan. Jangan kasihan, Bu. 2 tangan hancur ntar, Bu. Langsung nembus ke bahu ntar, Bu. Ya. Kalau pada bayi dengan cara tadi nih 2 jari. 2 jari aja kalau pada bayi. Nah, ini bagaimana sih RJP yang berkualitas itu? RJP yang berkualitas ini kedalamannya 5 cm. Kedalamannya, Bu, 5 cm. Loh, gimana? Kita nggak tahu nih cara ngukur 5 cm itu gimana. Dikira-kira saja 5 cm, jangan sampai ke dalam ini. Atau sepertiga dinding dada, Bu, sepertiga. Tahu sepertiga? Jadi kalau dinding dada seperti ini, kita bagi 3 bagian. 1, 2, 3. Jadi 3 bagian, jadi sepertiganya. Cukup sampai dalam kedalaman sini saja. Kalau bisa kita bagi 3. Jadi jangan terlalu dalam, jangan terlalu rendah juga. Seperti itu. Kecepatannya berapa, Bu? Ini yang tadi ada soalnya tadi ya. Kecepatannya berapa? 100 sampai 120 kali per menit. Jadi nggak boleh. Jadi jadi harus dengan menggunakan ngitungnya pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jangan sampai misalkan ibu ada orang Papua gitu kan. Ngomong gimana, Bu? 1, 2, 3. 2, 3, 4. Ya. Atau orang Madura ya, Bu ya. Tuh 1, 2, 2 gitu. Kemarin udah 5, Bu, ini masih tuh 1 gitu. Ya.
Padahal udah 10 gitu, tapi dia masih 1-1 nih Bu. Kalau kita konversi, kalau kita jadiin ke detik Bu, ini 100 sampai 120 kali per menit ya, kecepatannya. 1, 2, 3 itu kecepatan itu. Kalau kita konversi ke detik, 2 detik Bu, 2 kali per detik. Jadi setiap 1 detik sudah melakukan 2 kali. 1, 2, itu per detik. 1, 2, 1, 2 itu per detik. Kecepatannya segitu. 1 detik sudah melakukan 2 kali kompresi. Gitu. Lalu kembang dadanya sempurna, tidak hiperventilasi dan minimal. Itu kita ini praktikin aja Bu ya. Susah kalau kita pelajarin nih Bu. Kita praktikin aja mendingan. Nah ini posisi miring mantap Bu. Kalau misalkan udah kita lakukan kompresi nih Bu, kita lakukan RJP nih, nggak ada nadi. Alhamdulillahnya pas kita cek nadi, setelah 5 kali kita cek nadi, 5 siklus cek nadi, sudah teraba. Alhamdulillah ya Allah teraba. Apa yang harus kita lakukan? Ini Bu, posisi miring mantap. Nanti kita juga pelajari di sini posisi miring mantap seperti apa, ya, atau recovery position. Nah ini ada sedikit video bagaimana cara menolong. Ini lagi ngantri hotdog Bu, burger. Mengalami henti jantung, tiba-tiba tidak sadar. Apa yang harus dilakukan? Mau dari mulut ke mulut? Dia nggak mau. Jadi kita yang dilakukan adalah cukup RJP saja. Nah, seperti ini aja, sampai bantuannya datang. Irama gitu tuh Bu, kayak irama disco. Diharapkan dengan kita melakukan itu jantungnya kembali aktif lagi Bu. Nah, seperti itu, kembali sadar lagi sampai petugasnya datang. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Boleh Ibu, silakan. Ya, Dok, saya Rosina dari RW 06. Iya, Ibu Rosina. Bertanya mengenai pertolongan pertama untuk orang pingsan. Kadang pakai minyak kayu putih. Nah, itu yang benar seperti apa? Iya, gini Bu. Kalau pada pasien pingsan, biasanya pertolongan pertamanya apa Bu? Obat dari segala obat? Apapun itu penyakitnya? Minumnya apa? Teh manis anget Bu. Udah kasih teh manis, buatin teh manis, gitu ya. Pertanyaan Ibu Rosidah Ibu ya. Ibu Rosidah, bagaimana Dok cara menolong pasien pingsan? Nah, pingsan kita harus hati-hati juga Pak Bu. Pada pasien pingsan itu Bu, Pak, kita harus tahu juga dia ada nadinya atau enggak. Pingsan itu tidak sadar kan Bu? Pingsan adalah suatu keadaan yang tidak sadar. Kita harus tetap cek nadinya. Nadinya kita cek. Kalau tidak ada nadinya, apa yang harus dilakukan? Kalau kita cek tidak ada nadinya, apa yang harus kita lakukan? RJP yang tadi. Kalau misalkan dia ada nadinya, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, jangan kasih apapun itu yang masuk ke dalam mulutnya. Makanan, minuman, apapun itu jangan. Kecuali pasiennya sudah sadar penuh. Ditanya namanya bisa, tinggal di mana bisa, komunikasi sudah bisa, baru boleh kita kasih makan atau minuman. Tapi jangan sekali-kali mengasih pasien pingsan, ini pingsannya ada nadinya Ibu ya, ada nadinya. Jangan ngasih pasien pingsan itu masih ditanya-tanya nggak bisa Bu, kayak Ibu namanya siapa? Terus malah Ibu kasih minum. Takutnya apa Bu? Tersedak masuk ke dalam paru-paru, malah kita bukannya pertolongan pertama pada pasien, malah kecelakaan Bu. Seperti itu. Ya hati-hati. Boleh dikasih makanan atau minuman asalkan pasiennya sudah sadar penuh. Sudah bisa tandanya apa? Sudah bisa berkomunikasi atau matanya sudah terbuka. Seperti itu, ya. Oke, Ibu, caranya dengan cara apa? Tadi misalkan pasiennya pingsan, boleh kita misalkan pada laki-laki, boleh kita longgarkan seluruh baju atau celananya, kita longgarkan. Yang kedua, posisikan pasien sekitar 45 derajat, setengah tidur atau setengah duduk seperti ini posisinya. Ini seperti ini, kepalanya di sini, badan di sini, kita ganjel, agak ditinggikan seperti itu. Itu pertolongan pertamanya. Kalau ada oksigen, boleh dikasih oksigen. Minyak kayu putih, boleh dikasih minyak kayu putih, boleh. Tidak ada pantangan. Tapi yang saya aware atau hati-hati adalah
Jangan pernah sekali-kali, boleh dikasih minum atau asalkan pasiennya sudah sadar penuh. Seperti itu. Ya. Kalau kejang gimana? Kejang. Kejang itu salah satu bentuk pasien tidak sadar nggak? Salah satu bentuk Pasien tidak. Kita tidak boleh. Pakai mulut kita nggak boleh, ya. Kita melakukan bantuan napas 2 kali dengan orang yang tidak kita kenal, ya, atau teman kita, itu nggak boleh dilakukan, ya. Kecuali memang itu orang yang satu rumah, misalkan sama suami, anak, itu bisa dilakukan, ya. Tapi dengan orang di luar dari rumah kita itu hukumnya wajib tidak boleh dilakukan. Lalu bagaimana, Pak? Tetap lakukan, ya, kompresi saja, pijat jantung luar, ya, itu. Kalau menggunakan ini, maka posisinya itu adalah, ya, posisi seperti ini, ya. Ada cara pegangnya, namanya ini E, ya, ini C, C, ya. Lalu diklem, si klem namanya. Nah, posisinya yang ini yang lancip posisinya di hidung. Ya, ini posisi di mulut. Nah, posisinya seperti ini. Usahakan pasiennya ini, korbannya sedikit agak didongak ini. Nah, posisi napas kita akan lebih nyaman di saat kita begini dibandingkan kita posisi begini. Itu, ya. Nah, seperti ini. Lalu kita berikan sebanyak 2 kali. 2 kali. Ditekuk di dalam. Terus kita akan tutup. Ada yang tadi ya, ini ya. Kita taruh dulu di yang tadi sudah kita tutup. Baru kita akan taruh aja kan. Taruh aja kan. Nanti kalau ada kesalahan saya jadi udah semua kelas. Kalau udah kayak gini masih enggak? Jangan itu susah. Udah ya, masih dibawa ke rumah sakit. Ini masih bisa nggak goyang-goyang? Bisa kan? Jadi nggak takut makin dalam atau makin hebat. Nih sekarang saya ajarin kan biar nggak kotor. Ntar di rumah ajarin lagi ke tangannya. Cara gulungnya sebaliknya ya. Jadi jangan dilepas gitu ya. Karena ini tinggal gulung-gulung aja. Ini bisa dipakai serius nih. Cuci. Ini kan nggak mungkin ya kalau dari rumah sakit kan kita cuma dikasih 1 ya. Kalau ada pasien yang akan pulang. Jadi nanti di rumah, jadi kalau berganti bisa. Jadi nggak kotor nih, kalau dibuka semua kan kotor kan, pasti diselampretin dulu segala macam kan. Jelas ya, sampai sini jelas semua. Ada yang mau ditanyakan ya? Udah. Santai. Kita akan belajar lagi nanti cara selanjutnya, cara kalau misalkan tangannya ada yang melihat namanya anti. Bentar sebelum itu lu hapus dulu amputasi. Ada yang pernah lihat nggak orang amputasi di rumah dengan potong misalkan? Kita akan belajar gimana caranya memberikan pertolongan pertama pada yang mengalami gula. Oh gula deh ya. Gula udah bikin pasien jadi kita gula pasir ini. Kalau gula kan biasanya ini ya amputasinya di rumah sakit ya. Jadi kan kita tidak memberikan pertolongan pertama kecuali kalau misalkan kalau kejatuhan bolok misalkan atau kalau saya pernah ketemunya pasiennya ceritanya ini tangannya pasien J. Tangannya lagi Bu, Pak, ini. Potong ya, tangannya rusak. Kita akan menutupnya dulu. Coba yang tadi jadi pasien jadi penolong sekarang. Kita akan tutup. Gantian pasien, pasien dulu. Balas dendamnya Pak, balas dendam Pak. 5 menit lagi. Kita akan tutup. Ini ya, yang ada rasanya, ada garisnya, kita taruh luar. Kita tutup. Pasien sakit sakitan. Cuma tugas kita adalah menghentikan gejala yang
Kita adalah memberikan kendaraan. Oke, kita ikut ya. Nutup lukanya. Sudah kita tutup. Kita akan memberikan sistem namanya sistem keran. Keran. Oke guys, saat ini saya bersama Pak Hendra, warga masyarakat Balimester ya Pak. Iya. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Luar biasa. Kebetulan Pak Hendra ini tadi ngikutin juga kegiatan sosialisasi ya Pak. Iya. Kira-kira menurut Bapak apa nih manfaatnya tadi Pak setelah mengikuti kegiatan sosialisasi? Saya pikir banyak sekali ya manfaatnya ya. Tadinya kita kalau ikut sosialisasi itu dari nggak tahu akhirnya jadi tahu. Jadi tahu, betul. Ketika kita menghadapi terhadap orang yang kecelakaan atau orang-orang yang pingsan di jalan, betul. Ataupun kita juga belum tahu ketika ada kejadian bencana, kebakaran, betul. kan kita harus telepon 112. Yes. Ataupun kita kalau perlu ambulan ketika ada pasien gawat darurat, jadi kita tahu kita telepon 119 ya kan. Biasa. Nah, itu manfaat yang sebelumnya memang kami nggak pernah tahu gitu ya. Tahu, betul. Dulu memang kami taunya cuma 112, ternyata beda ya. 112 itu lebih luas gitu Lebih kan. luas, betul. Dia bisa mengerahkan pemadam, Satpol PP, Dishub ya kan. Semua ambulan ya. Betul, Kalau betul. 119 khusus ambulan untuk Betul. diperlukan oleh pasien yang gawat darurat. Luar biasa. Jadi Bapak udah tahu semua ya. Sudah. Panggil bantuan ambulan ya Iya. tahu ya Pak ke 112 dan 119 ya Pak. Luar biasa Pak. Harapannya buat masyarakat Balimester Pak, mungkin pesan-pesannya boleh ngasih Pak? Begitu. Ya. Harapannya kita mungkin ketika dibentuk dalam grup kita bisa saling tukar-menukar informasi. Kita kan bikin grup nih di Balimester tadi, betul, ya, betul. udah untuk first aid, untuk pertolongan pertama. Jadi kemungkinan ketika di seluruh warga Balimester, seluruh RW itu ada masalah, mungkin dari teman-teman di grup bisa kasih masukan, saran atau arahan untuk Betul. kemana ketika ada kejadian kebakaran atau pasien-pasien yang gawat darurat atau bencana lainnya. Kita arahkan ke 112 atau 119. Luar biasa. Baik Pak Hendra, terima kasih banyak atas masukannya. Ya, Saya doakan sama-sama. mudah-mudahan seluruh warga Balimester Jakarta Timur selalu sehat walafiat ya Pak. Amin, amin. Tapi Ya paling Rabbal tidak kalau ada kejadian Bapak udah tahu harus manggil kemana. Iya, Terima itulah kasih ya. buat Pak Hendra, luar biasa. Sukses selalu Pak, sehat selalu. Mari Pak. Iya. Oke guys, saat ini kita sudah melaksanakan kegiatan sosialisasi tentang penanganan kegawat daruratan. Tadi pagi sudah dibuka oleh Ibu Sekretaris Lurah, Ibu Uli, dan dibuka oleh pimpinan kami, Kasubag TU dan Keuangan, Bapak Sugeng Priwanto. Nah, tadi juga sudah ada materi, kemudian ada praktek, semua sudah selesai. Nah, harapannya masyarakat Kelurahan Balimester bisa melakukan tindakan ketika ada kejadian kegawat daruratan. Semoga bermanfaat. Atas nama pimpinan PK3D Pusat Krisis dan Kegawat Daruratan Kesehatan Daerah, terima kasih banyak atas kerjasamanya pimpinan Balimester, Lurah Balimester, terutama yang terkait ya. Mudah-mudahan acara ini bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.